Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku yang hebat. Seperti biasa, sebelum kita mulai video pembelajaran ini, jangan lupa untuk like biar lebih semangat lagi dalam membuat video, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Share atau bagikan biar teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Mari kita lanjutkan. Kali ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran 2, masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Banyak sekali tumbuhan yang bisa diolah menjadi bahan makanan. Tapi apakah kalian tahu juga kalau tumbuhan tersebut ada juga yang bisa diolah menjadi bahan obat-obatan? Di wilayah Asia Tenggara banyak kita jumpai berbagai macam bahan-bahan makanan. Akan tetapi sebagian besar digunakan juga sebagai bahan obat-obatan. Karena apa? Wilayah di Asia Tenggara adalah wilayah tropis. Oleh sebab itu, banyak masyarakat di Asia Tenggara memanfaatkannya untuk bercocok tanam, khususnya di negara Indonesia kita ini. Banyak tumbuhan yang bisa kita gunakan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Seperti apa contohnya? Seperti ini, bawang merah. Bawang merah sering juga disebut kalau orang desa itu apa? Brambang. Tahu kan brambang? Bawang merah sering kita jumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain digunakan sebagai bumbu masakan, bawang merah juga bisa digunakan sebagai obat-obatan. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand adalah pengguna bawang merah terbesar. Dan pemakai bawang merah terbesar adalah di negara kita ini, di negara Indonesia. Di tahun 2004, penggunaan bawang merah mencapai 160.800.000 ton per tahun. Wah, banyak sekali ya. Itu tadi informasi tentang bawang merah dan kegunaannya bagi masyarakat di Asia Tenggara dan di Indonesia khususnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang manfaat tumbuh-tumbuhan dan kandungan gizi yang ada pada tumbuhan. Sebagai sumber kebutuhan, tumbuhan banyak mengandung vitamin yang sangat diperlukan bagi tubuh kita. Apa saja manfaat vitamin bagi tubuh kita? Ada sebuah cerita. Si Prilly, Lexi, dan Arka ingin ke rumah Rio. Mereka bertiga membawa buah jahe yang ingin dibuat di rumah Rio. Akan tetapi sampai di rumah Rio, ternyata Rio sedang tiduran di kamarnya. Ibunya pun bercerita bahwa si Rio sedang sakit panas. Ketiga anak ini langsung membuatkan wedang jahe untuk si Rio. Rio sangatlah senang dan persahabatan mereka sangatlah indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari keluarganya. Akan tetapi, jiwa dan sikap tolong-menolong mereka sangatlah tinggi. Sikap teman-teman Rio sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Mari kita pahami kelima sila yang ada pada Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mari kita pelajari lebih lanjut makna tentang lambang negara kita, Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Ini adalah makna dari simbol yang ada di dada burung Garuda Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan gambar bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Kemudian persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Tiga, kerukunan antar umat beragama. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat adalah perdamaian. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini dan tunjukkan mana yang sesuai dengan sila pertama atau sila kedua Pancasila. Gambar yang pertama adalah saling bersahabat dan tetap berteman walaupun dengan orang yang berbeda agama. Ini termasuk pengamalan dari sila yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, ada seorang muslim yang memakai kerudung memberikan sedekah kepada biksu. Berarti ini juga sila yang pertama. Pada gambar yang ketiga ditunjukkan juga ada berbagai macam tempat peribadatan dan mereka saling hormat menghormati. Ini juga termasuk perwujudan dari sila yang pertama. Sedangkan untuk gambar yang nomor 4 itu adalah peristiwa ketika menjenguk teman sakit. Berarti ada rasa kemanusiaan di dalamnya. Ini termasuk pengamalan sila yang kedua. Untuk gambar yang nomor 5 adalah sikap menghargai ketika ada teman kita mengutarakan pendapatnya. Kemudian yang nomor 6 sudah terlihat bahwa itu adalah sikap kemanusiaan ketika teman mendapatkan musibah. Yang nomor 7 ini adalah sikap mengutarakan pendapat. Ini termasuk juga jika ada teman yang mengutarakan pendapat, maka teman yang lain harus menghargai, dan itu juga perwujudan dari sila yang kedua. Sedangkan gambar selanjutnya adalah perwujudan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, dan ini juga termasuk nilai dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tadi adalah contoh pengamalan Pancasila sila yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang tumbuhan. Tuhan memberikan tumbuhan kepada kita, harus kita rawat. Karena apa? Tumbuhan sangatlah bermanfaat bagi kehidupan kita.
kita harus senantiasa menjaga dan merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Tanaman tidak hanya buah dan bunganya saja yang kita gunakan, akan tetapi kayunya juga sangat berguna bagi kehidupan kita. Contohnya untuk bahan bangunan, untuk membuat tisu, dan lain sebagainya. Kayu juga bisa digunakan dalam seni pahat untuk membuat patung. Ya, banyak jenis-jenis patung yang kita jumpai yang berbahan kayu. Akan tetapi ada juga patung yang terbuat dari bahan tanah liat. Seperti ini contohnya. Ini adalah salah satu proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulatkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Demikian tadi video pembelajaran kita. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap hebat.